Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Radiavani Winarno. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, saya sedang melaksanakan KKN BMC atau KKN Bersama Melawan COVID. Di sini, pada kali ini saya berkesempatan untuk sedikit menyampaikan terkait dengan pentingnya vaksinasi. Terkait vaksinasi COVID 2019, dasar hukum terbaru terkait hal tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik ini telah berlangsung hampir 1,5 tahun lamanya dan belum ada kepastian kapan pandemik ini akan berakhir. Virus ini telah memakan banyak korban jiwa, membuat tatanan ekonomi hancur, memaksa masyarakat dibebani dengan kewaspadaan dimanapun mereka berada, dan berbagai dampak lainnya. Dari sinilah mari kita bersama-sama dan bersatu keluar dari pandemik ini. Vaksinasi COVID-19 adalah bagian terpenting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu, meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan, diantaranya menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, atau yang biasa disebut dengan 3M. Selanjutnya adalah vaksinasi COVID-19 itu sendiri, dan gerakan 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut. Dengan 3M, diharapkan penularan terhenti dengan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular, tidak sakit, bisa beraktivitas, bekerja, belajar, dan produktif seperti biasanya. Sedangkan dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan terbentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi, minimal 60%. Penularan tidak akan terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik. Masyarakat yang sehat tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksinasi karena usia dan gangguan imunitas. Kemudian dari 3T, yang terinfeksi diketahui melalui tes, yang kontak dengan mereka yang terinfeksi ditelusuri dan dilakukan karantina, yang terinfeksi menjalani isolasi mandiri, dan yang bergejala dan sakit mendapatkan perawatan dan pengobatan agar sehat kembali. Kita masuk ke dalam apa itu vaksinasi. Vaksinasi secara umum hampir mirip dengan imunisasi, di mana mungkin sebagian dari kita telah mendapatkan program imunisasi sejak kecil di puskesmas. Dengan vaksinasi, diharapkan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Antigen di sini dapat berupa virus atau kuman, dengan cara memberikan antigen tersebut, sehingga bila terpapar dengan antigen yang sama, sudah mempunyai zat kekebalan yang spesifik. Selanjutnya, tujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia. Kita masuk ke dalam mengapa harus vaksinasi COVID-19, mengapa vaksinasi COVID-19 itu penting. Tujuan utama dari vaksinasi COVID-19 yang pertama adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang biasa disebut dengan herd immunity. Yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, atau seperti yang disampaikan tadi adalah minimal 60%. Sehingga sebagian kecil dari sisa tersebut yang belum punya kekebalan juga terlindung. Herd immunity sendiri dapat dicapai melalui dua cara, yaitu herd immunity alami, di mana pada dasarnya setiap manusia memiliki sistem imun, di mana sistem imun itu berfungsi untuk melawan berbagai virus yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi apabila melihat faktanya virus COVID-19 ini sangat berbahaya, sehingga telah memakan banyak korban di mana sistem imun manusia tidak semuanya dapat melawan virus ini, sehingga perlu adanya herd immunity buatan. Oleh karenanya,
harus adanya vaksinasi ini sebagai perwujudan dari herd immunity buatan. Selanjutnya, siapa yang akan memperoleh vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya. Itu adalah prioritas yang pertama, dan yang kedua adalah tokoh masyarakat atau agama. Tokoh masyarakat di sini dapat berupa pejabat kelurahan, pejabat desa, pejabat kesehatan, pejabat kecamatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga, aparatur kementerian atau lembaga. Yang selanjutnya, masyarakat yang rentan terhadap virus ini. Dan yang terakhir, masyarakat dan pelaku perekonomian strategis. Berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Imunku, dari 797 responden, 88% diantaranya bersedia mendapatkan vaksin dan 12 lainnya menolak vaksin dengan beberapa alasan. Sejumlah 6% diantaranya yang menolak karena pertimbangan kepercayaan dalam agamanya. Sedangkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2021 terkait yang mengatakan hukum penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada saat ini adalah dibolehkan atau mubah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak ada lagi alasan untuk menolak vaksin. Apalagi berita terbarunya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghapus ketentuan pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Oleh karenanya, semua orang berhak mendapatkan vaksin bagi yang memenuhi kriteria tertentu, tanpa membedakan latar belakang tertentu pula. Dengan uji klinis para ahli di bidangnya, fatwa MUI yang menyatakan vaksin diperbolehkan, hingga dihapuskannya vaksin berbayar untuk individu, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak vaksin. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.